siapakah yang berhak disebut wali. Lalu di antara wali ada pimpinan wali. Nah, nanti ada semua di sini. Semoga umur kita panjang, kita bisa sampai dan kita dipanjangkan rohani dan jasmaninya, bisa bertemu imam akhir zaman itu dan berjuang bersamanya. Amin. Ya? Yang disebut Al-Ghausul Kabir Khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Kita ulang-ulang biar ingat. Jadi wali itu yang umum, nah yang gelarnya macam-macam, Ruqaba, Nuqaba, itu yang sudah khos. Ada yang nanti namanya Abdal. Abdal di atasnya ada kutub, di atas kutub itulah satu orang wali ghaus. Seperti mujtahid disebut mujtahid mutlak. Ini sangat menyenangkan hati saya, alhamdulillah. Karena kitab-kitab begini kalau nggak bareng-bareng nggak seru kan? Baca-baca sendiri nggak seru. Dan masyaikh kita dari dulu mereka punya majelis-majelis yang begitu. Dan kalau masih ada yang bertanya di kolbunya kok zikir keras-keras ya, itu sama kayak orang main bola tadi ya, lagi asik-asik bolanya mau masuk itu, ya kita berhentiin. Tapi ya begitulah nikmat, dan itu nikmat dan hanya dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya. La ya'rifuhu illa man zaqahu. Jadi kalau nggak pernah merasakan nggak tahu. Jadi teman kita udah asik merinding-merinding, kita masih mikir bid'ah nggak sih, bid'ah lah. Kita asik di pikiran, dia sudah asik di zauq. Pilih mana? Nah, saya untuk menengahinya, kita kasih jalan tengah. Maka yang lembut dulu, la ilaha illallah. Jadi illallah dipanjangkan itu supaya nggak langsung ngegas dia. Nah, tapi kalau ala thariqah samaniyah wal qadiriyah itu ngegas langsung. Nah, di sini ada pakarnya itu, yang berdua di depan ini pakarnya itu. Buya situ ya, mandor situ. Ada ikramun laka ya. Alhamdulillah, kenapa saya percaya dengan dua Buya ini, karena mereka sudah talqin dengan Buya Meiza dan suluk dengan beliau. Artinya intisabnya sahih, penasaban tarikatnya sahih. Jadi nggak hanya ilmu ini, bukan ilmu nakal lagi, bukan nukil lagi ya. Ilmu ini sudah ilmu zauq. Jadi kalau nggak punya rasa, apa yang mau diceritakan? Orang nggak pernah menikah cerita malam pertama, bisa nggak? Nggak. Syar'i enggak. Iya, secara syar'i itu. Baik, maka teman-teman, kita di pekan lalu alhamdulillah sudah masuk ke kitab yang ini, kitab yang paling saya favoritkan. Setelah ini baru Futuhat Makkiyah. Setelah Futuhat baru Hikam dan Ihya Ulumuddin. Baru dan selevel ini ada beberapa kitab, tapi ini salah satu yang favorit, dan ini cocok untuk senjata intelektual dan spiritual kita di akhir zaman untuk mengenal man huwal wali. Siapakah yang berhak disebut wali. Lalu di antara wali ada pimpinan wali. Nah, nanti ada semua di sini. Semoga umur kita panjang, kita bisa sampai dan kita dipanjangkan rohani dan jasmaninya, bisa bertemu imam akhir zaman itu dan berjuang bersamanya. Amin. Ya? Yang disebut Al-Ghausul Kabir Khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Kita ulang-ulang biar ingat. Jadi wali itu yang umum, nah yang gelarnya macam-macam, Ruqaba, Nuqaba, itu yang sudah khos. Ada yang nanti namanya Abdal. Abdal di atasnya ada kutub, di atas kutub itulah satu orang wali ghaus. Seperti mujtahid disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ya. Jadi ini bukan perkara baru, bukan bid'ah, dan ini memang sudah ada di zaman salafus saleh, dan imam inilah. Dan imam ini dituduh mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Wallahi summa wallahi ya. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Dan inilah yang disebar-sebar dalam kajian-kajian Wahabiyah Salafiyah sekarang, bahwa pembawa bid'ah pertama dalam konsep kewalian adalah Al-Hakim At-Tirmizi. Mereka nggak mengenal. Kita usut-usut ternyata
yang mereka nukil adalah karya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi bala ini bersumber dari nukilan Ibnu Taimiyah yang beliau bukanlah sufi, sehingga ketika membaca buku-buku sufi akhirnya terjadi akhta'at, ya, khata'at, ya, kesalahan. Lalu banyak yang protes kita, ente siapa berani kritik Ibnu Taimiyah? Lah kita nggak siapa-siapa, cuma kita berguru ke ahlinya. Ibnu Taimiyah otodidak baca kitabnya. Itu aja bedanya. Ya, sepintar-pintar Ibnu Taimiyah sebenarnya katakan Zahabi, kalau dia pengen dia ambil apa saja yang dia mau. Seakan semua kitab ada di kepalanya. Naqlan wa hifzan. Secara pemahaman tidak, hafalan iya. Coba lihat kitabnya Darut Ta'aruf, itu hafalan-hafalan dia dan nukilan-nukilannya. Tapi apakah dia paham apa yang disampaikan? Kita lihat terjadi tanakudon. Ya, nanti kita tunggu karya Buya Asfi Tanakudot Ibn Taimiyah. Amin. Atau Buya Zulfikar nanti, ya. Ya, kita lihatlah mereka nanti siapa yang nulis Tanakudot Ibn Taimiyah. Dan ini fardu kifayah. Dan orang tahu, orang yang antum sebut Syekhul Islam itu tidaklah maksum. Gitu. Tidaklah maksum. Ini Imam Al-Hafiz di atas Ibnu Taimiyah secara maqam hadis. Dia semasa dengan Bukhari, semasa dengan Muslim, Tirmizi, ya yang satu lagi beliau juga Tirmizi. Nah, ini yang dibully sama mereka, ya. Dan kita tidak mau membiarkan hoax ini berjalan terus. Kita bantah dengan membaca buku-bukunya. Tapi lagi-lagi niat awal kita bukan untuk membantah mereka, niat awal kita untuk menjadi pegangan di akhir zaman, ya. Dengan ini mari kita kirim Fatihah untuk Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmizi, dan sanad kita sampai kepada beliau dan guru-guru yang mengajar kita zikir, dan Khalifatillah Al-Mahdi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bagaimana sekarang dia? Oke. Kita lanjut aja ke Da'watul Haq wa Ijabatul 'Abd kali. Ya. Pak, ada sebelumnya yang mau Buya baca? Sebelumnya ada yang perlu dibaca? Banyak ya? Kalian lanjut aja. 142. Ya, kita serahkan waktu dan tempat untuk Buya Zul Asfi. Ya, Iya, Asfi dekat-dekat ya. Soalnya kabelnya. Dia wajib dekat ya. Ya, pegang boleh. Seratus 142. Kan kita bisa jadi nafas kan. Buya yang tak bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca kitab ini, kita hadirkan mempunyai kitab Al-Fatihah kepada Imam Al-Hakim At-Tirmidzi Ini kalimat kalau ahli tafsir biasa yang baca biasa aja, ya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika dia menyerumu untuk hal yang menghidupkan kamu. Tapi ketika Imam Al-Hakim At-Tirmidzi bercerita, yang menghidupkan zahirmu makanan, yang menghidupkan batinmu adalah amal dan taat. Nah, maka dikatakan di sini ada beberapa taifah tadi bilang 4 ya, 4 ya. Jadi ada taifah yang suka doyan amal. Nah, tapi ini orang doyan amal ini biasanya nyari pahala lebih naik dikit, nyari sakti. Baca waqiah biar lancar rezekinya, hasbunallah wa ni'mal wakil biar nanti menghadapin raja, menghadapin klien. Nah, itu ilmu-ilmu hikmah lah. Orang begini nanti merasa sok keren gitu. Sok keren nanti, sok merasa dirinya kuat karena sudah wiridan sekian kali. Nah, itu terjadi pada diri saya. Terjadi pada diri antum kalau cobain aja, ya. Itu nafsiyah.
Kita dulu khataman ya, zikir la ilaha illallah 70.000. Semalam tembus bisa ngalahin Ibn Arabi nih gitu. Muncul terbesit di dalam hati. Untung ditegur sama guru besoknya. Ya. Guru kok ngerti aja. Nah, itulah hebatnya kolbu. Kolbu bisa mengerti isi kolbu. Cuma kadang-kadang guru kalau bijak dia diemin aja. Ya. Nanti naik. Ditegur dengan cara yang halus. Tapi ada yang nggak bisa tegur halus, ya langsung diomongin. Ya, baik. Nah, kelompok yang kedua, ini sudah mulai naik dia, ya. Sebagaimana disebut tadi, hayatul qulub itu dengan tauhid. Hayatnya qalbu dengan tauhid. Nah, kelompok kedua ini mereka sudah masuk amalnya ke amal qalbu. Nah, ini boleh disebut orang-orang tarekat sudah masuk level ini. Tapi jangan senang dulu orang tarekat belum tentu wali. Ya. Belum tentu waliullah mutlak. Mungkin auliaullah huquqillah. Belum wali yang mutlak yang kita mau bahas. Jadi kitab ini mengantarkan nanti setelah halaman 150 itu baru bercerita tentang wali yang mutlak itu. Yang sekarang ini baru wali-wali, ya wali-walian, aulia huquqillah. Ya. Orang tarekat rata-rata masuk di sini. Udah masuk ke qalbu ya. Wa tatahharu min syahwatin nufus. Mereka berusaha untuk membersihkan jiwanya dari syahwatnya. Nafs itu kalau nggak ada syahwat dia bagus, disebut mutmainnah. Tapi karena ada syahwat maka dia turun. Syahwat itu ngajak ke bawah, hina, si kolbunya ngajak ke atas. Tarik menarik lah itu di dalam diri seseorang. Nafs kita yang mana? Silakan dicek ya. Kalau makan pengen nambah lagi nggak? Ya. Nambahnya karena melihat makanannya atau karena ada sir di dalam kolbu. Ya Allah, aku ingin nanti ngajinya biar kuat. Jadi makannya berbanyak deh. Gitu. Nah itu baru benar tuh. Kalau belum masuk itu. Jadi syahwat dibagi dua juga nanti, ini syahwat zahir, baru syahwat yang zahir. Syahwat yang zahir dia sudah mulai dia bersihkan, dia mulai puasa, dia ngurangin tidur. Tapi besok-besok ya dikit-dikit cerita juga. Ya malam tadi lelahnya habis khataman khatam khojakan 1000 gitu kan. Apalagi kalau sudah main politik di satu zawiyah, satu ribat, satu surau. Waduh. Ya, udah ngerasa ngurusin ribat, udah ngerasa ngurusin surau, ngerasa ngurusin pesantren. Nanti baper dikit ya tersinggungnya besar. Nah ini bahaya. Nah, ini orang baru khodim tapi udah ngerasa mursyid. Itu yang kita ceritakan kemarin. Baik. Lanjut. Kelompok yang berikut apa dia? Tataqarrab ilaihi, ada naik lagi ya. Kolbunya sudah oke, sudah mulai oke, tapi ternyata masih ada yang disebut tadi ya. Bercampur-campur juga masih banyak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, di bagian belakang itu yang tadi sudah disinggung oleh Bu Yasfi, ada yang disebut kais. Nah kita jangan yang ta'ifah itu lagi. Tapi tadi beliau lagi cerita itu biar indikatornya ada nggak dalam diri kita. Jika indikatornya ada, jangan ngerasa tenang dulu gitu. Ciri-cirinya tadi level 2 aja yang sudah masuk level tarekat, salik. Itu masih suka apa tadi? Makamin apa tadi? Makaminil fitan ya. Makaminil fitan. Senang dipuji. Senang dipuji, tidak senang dipuji. Ini kalau sudah masuk ke YouTube, masuk ke FB, ada yang unlike aja rasanya kayaknya nggak senang di sini. Hati-hati itu. Ada komen dikit aja, rasanya kayak terpuruk. Ini hati-hati teman-teman. Kalau ada itu, maka kita wajib harus menghantam kolbu ini lagi dengan zikrullah supaya nama selain Allah tidak menguasai kolbu. Itu PR-nya di situ. Makanya dulu paketnya kan begitu, kita latihan. Jadi kayak COVID aja ada obatnya, TBC ada obatnya. Masa orang punya penyakit ria nggak ada kurikulum pengobatannya? Maka dalam tarekat Naqsyabandi misalnya dimulai dari zikir 1000, 2500, 5000, naik 11.000, naik 11 kali 2, 11 kali 3, sampai 11 kali 7.
Kalau istiqomah terus itu udah nurun ala nur, ya nggak ada lagi yang masuk ke kalbunya kecuali nama Allah. Tapi di situ masih ada syahwat lagi tersembunyi. Kayaknya aku udah pantas ini jadi mursyid. Nah, gitu. Ya kan? Kayaknya udah wali deh ya. Teman kita coba zikir Allah Allah 5.000 kali, terus dicelupin tangannya ke dalam air panas, nggak kerasa apa-apa. Ya iya, selagi zikir. Coba zikirnya diputus. Ya, itu kan penjelasan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as. Ya, itu maknanya. Tapi untuk apa kita? Zikir yang keren itu yang bisa memadamkan api neraka. Ya, untuk apa zikir begini tapi di dunia debus, tapi di akhirat habis, mampus. Maka teman-teman, kalau sudah sampai zikir yang 11.000, itu namanya zikir kullu jasad. Semua jasad ini menyebut nama Allah dengan merinding-merindingnya. Itu merinding, dia menyebut nama Allah itu. Kalau udah sampai di makom itu, insya Allah kalau mati saat itu, satu rambutnya menyebut nama Allah, satu tetes darahnya tersimpan nama Allah. Kira-kira berani nggak api neraka makan dia? Makanya ulama-ulama ahli zikir itu mengatakan, ya Allah, jika engkau ridho aku masuk neraka, silahkan ya Allah. Tapi ridho ya aku. Mungkin nggak Allah ridho kita masuk neraka? Ya pasti masuk surga. Itu bahasa-bahasa manja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum udah berbanyak manja belum dengan Allah? Ya, kata Imam Abdul Hasan Syazili, Allah maja'al sayati sayyat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku kalau salah orang yang kau cintai. Gemes gak? Gemes kita kalau ada orang yang kita sayangi salah, gemes kita ya. Cubit gemes gitu. Nah, ini Abdul Hasan Syazili. Begitulah Bahauddin Naqsyabandi, begitulah Abdul Qadir Jilani mengajarkan murid-muridnya. Apalagi doanya, wala taj'al hasanati hasanat man abghadta. Jangan jadikan hasanatku, amal solehku, amal soleh yang engkau murkai. Aku orang soleh, amalnya soleh tapi hatinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah senangnya sahabat tadi Nuaiman ya. Nuaiman tuh Allah dan Rasul udah cinta dia. Mau dia ngapain juga Allah ampuni dia gitu. Tapi kita tidak tahu kita ini seperti Nuaiman, jangan belagak seperti Nuaiman. Nah, dikatakan di sini, jadi iffah menjaga diri dari syahwat itu tahapan pertamanya syahwat maksiat. Nah, ini rata-rata orang-orang soleh yang awam sudah dapat dan merasa sudah soleh. Mungkin banyak yang bertanya kepada kita, Ustadz ngapain habis sholat istighfar lagi? Kan kita sudah digugurkan dengan 5 kali. Tuh kan belagu kan dia? Dia lupa sholatnya nggak khusyuk. Itu kan dosa itu. Antum mencintai istri, tapi di lisan, kalbunya cintain yang lain. Kira-kira mana? Kalau istrinya tahu gimana? Marah dia. Kepala ruku, kepala sujud, tapi hatinya bukan mengkultuskan Allah, bukan membesarkan Allah, membesarkan selain Allah. Allah lihat kalbu nggak? Nah, ini yang disebut amal soleh, tapi Allah murka. Itu perlu diistighfarkan nggak? Bukan perlu, wajib ya. Nah, dosa ini yang dikatakan di pekan lalu kita bahas ya, Imam Syahrastani mengatakan orang-orang khawarij dari dulu aman dari dosa zahir, tapi tidak aman dari dosa batin. Batinnya mazbalah syata'im, mazbalah merendahkan orang. Ya, ngelihat orang yang nggak berjilbab, wah di neraka. Kita bertarekat zindik. Apalagi beda pemahaman sama dia, wah bid'ah. Itu mazbalah itu. Sama antum baru masuk tarekat nih misalnya, atau jadi pengurus satu zawiyah, satu surau, satu pusat zikir. Terus ada orang lain masuk, wah ini kayaknya mau cari popularitas nih. Itu mazbalah itu. Jadi mazbalah ini tercium oleh ahli qalbu. Teman-teman, hantam dengan nama Allah. Nama Allah itu harum. Nama Allah itu bersih. Kalau mazbalahnya bukan mazbalah minyak atau aspal atau karat. Kalau sudah berkarat, nggak cukup dengan nama Allah biasa. Itu harus dihantamnya, harus lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan zikir lataif yang 7. Lataif itu 7 titik ya. Nanti yang sudah talqin dan mengamalkan
zikir Allah Allah ya 1000 sampai 5000, nanti kita ijazahkan dia mengamalkan lataif yang 7 ya, 40 hari, harus 40 hari dah. Ya, 40 hari biar berubah kondisi rohaninya. Arba'inat ya. Dimanapun antum belajar zikir yang jauh dari mursyidnya, kita bisa bantu bimbingan tarbiyahnya, tapi hormati gurunya yang lama ya. Jangan berubah-ubah mursyid ya, tetap berguru kepada mursyidnya, hormati. Untuk kurikulumnya kita bisa bantu, kan sama kayak ngeles lah ya, bukan ngeles, les sorry. Ntar jadi ngeles beneran ya. Naik, ada syahwat maksiat, habis itu syahwat apa? Syahwat halal. Syahwat halal dia boleh, tapi itu ada syahwat di dalamnya. Makan banyak, tidur banyak. Boleh nggak saya tidur banyak? Boleh, ya kan? Yang penting pas jam sholat bangun. Boleh nggak makan banyak? Yang penting halal. Boleh nggak? Ngomong banyak boleh nggak? Yang penting nggak ngomong yang salah. Nah, tapi kemudian ditinggalkan itu. Nah, ini yang disebut berhenti iffah dari syahwat yang halal. Nah, ini yang disebut maqam al-wara. Ya, orangnya disebut waria. Waria itu ciri-cirinya tarkul halal khaufan min ayyahbita fil haramat ya, fil haram. Jadi meninggalkan yang halal, khawatir terjebak pada yang haram atau minimal makruh. Nah, ini makomnya muridin salikin. Kalau tadi awam, meninggalkan maksiat itu awam. Yang ketiga, meninggalkan syahwat taat. Syahwat taat ini yang terjadi pada ahli hikmah, begitu juga salik-salik tertentu. Ya, nafsu banget kalau mau cari ijazahan. Ya, ijazah mahabbah, wah kan kacau tuh. Tahu ijazah mahabbah kan? Ijazah pelet. Apalagi ijazah waqiah, ijazah yasin. Ijazah udah setebal ini, satu pun gak diamalin. Jadi pemburu ijazah. Dan ini banyak. Maka dulu Syekh Awamah itu nyindir mahasiswa dulu di Mesir, waktu teman-teman kita di Mesir cerita ya. Buya Alnof cerita di Pekanbaru. Kami dulu minta ijazah ke beliau. Terus kalau banyak minta ijazah, beliau marah. Kalian ini dari tadi udah 1 jam minta ijazah mulu. Coba dari tadi nanya satu masalah fiqhiyah atau tauhid atau hadis. Udah jadi faqih, udah jadi muhaddis, udah jadi alim. Nah itu terjadi. Jadi sekarang orang mengkultuskan ijazah, meninggalkan al-matlub fi, yani al-ilmu wal amal bihi. Ini namanya syahwat ta'at. Nah, syahwat ta'at ini hanya bisa dibersihkan kalau bermursyid. Ini pengalaman saya. Kalau kita nggak bermursyid, nanti kita kemudian akan mencoba menyisipkan amal-amal yang nggak penting di saat beramal. Orang yang salik itu, hitungannya dia marid, dia sakit. Si mursyid ini tabib. Tabib tahu takarannya. Untuk beberapa kasus, si murid biasanya dikasih tahu, kamu kurangi dulu baca Qur'annya ya, karena Qur'an itu sangat terlalu mulia untuk dibaca saat ini. Ya, kalau kamu baca saat ini, efeknya nggak ada apa-apa. Malah nanti suul adab kepada Qur'an. Baca Qur'an udah banyak tapi bingung, ini apa enak nih Qur'annya gitu. Dia pernah ngalami gitu. Ya, kok baca Qur'an bosen? Nah, pernah terbersit itu suul adab sama Allah. Bahaya nggak tuh? Jadi hati-hati torikot juz'iyah one day one juz ini. Saya suka dengan gerakan-gerakan one day one juz, tapi saya khawatir nanti ada kebosanan di kolbunya, terus dia ngomong, kok gini-gini doang ya? Katanya kalau gelisah baca Quran tenang. Enggak tenang-tenang. Ya, malah tambah gelisah. Ini kejadian di mana-mana, teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? Ikutin si tabibnya. Si tabib rohaninya yang dapat izin dari tabib sebelumnya yang sudah punya pengalaman dalam hal ini. Ya karena tabibnya tabib-tabiban, kita buat ilustrasi udah banyak. Orang baca 1000 buku kedokteran jadi dokter nggak? Sepakat? Sama. Orang baca 1000 buku zikir belum tentu jadi ahli zikir. Tapi kalau dizikir seribuan terus, baru dia menjadi ahli zikir. Kira-kira begitu. Nah, si mursyid ini tahu takarannya. Sekarang, kalau kamu baca Quran,
kamu nanti akan mengurangi obat di kolbumu. Al-Quran itu masuknya ke sini teman-teman. Nurnya ke nur akliyah, baru masuk ke kolbu. Karena dia ditafakuri. Tafakur babnya sini, babul fikr. Kalau zikir babnya di sini, di sadar. Si sadarnya belum siap menerima nur ini, masuk ke pental, masuk ke pental, masuk ke pental. Cahaya itu mau masuk, ketutup. Air rahmat itu mau turun, tapi tempatnya masih kotor. Masih ingat ilustrasi kita ini bukan lagi mau iklan ya, kita tutupin. Ini air bersih, oke? Antum punya gelas, gelasnya habis kita ludahin, kita ludahin. Saya kasih air yang bersih ini, mau minum nggak? Enggak. Kenapa nggak mau minum? Airnya bersih loh. Kira-kira begitulah. Wadah kolbunya, wi'a'us sodrnya masih, si wallahnya masih banyak. Makanya ini orang main syair-syair aja. Apa? Ma fi qalbi hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Bagi saya membaca ini haram bagi orang yang belum sampai makomnya. Ya, bagi saya haram secara makom zauq. Tapi kalau makom nakal boleh, naklan, menukil. Saya ingin bacakan syair para ahli zikir, blah, itu boleh, bacain. Tapi kalau belum, kazib dong. Lidahnya bilang ini kan gombal, lidah bilang, aku hanya mencintaimu, Dek. Dalam hatinya, dan Dek. Sama kira-kira begitu. Kalau si Deknya tahu gimana? Si adeknya tahu. Gergetan ya. Allah lebih pencemburu dari seorang gadis yang baru jatuh cinta daripada ketika dia kasmaran, lebih cemburu Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarkan dulu syatahat itu yang kita sebut syatahat. Kalimat-kalimat gombal yang keluar dari seorang sufi yang sedang jatuh cinta. Nah, itu penjelasan gamblang tentang apa sih syatahat. Kenapa sufi ngomong begitu? Ya. Karena udah di luar batas akliyat, dia sudah mau masuk ke zauqiyat. Nah, kenapa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Ibnu Arabi? Karena Ibnu Taimiyah membaca dengan akalnya. Salah tidak, tapi dia salah baca. Seharusnya pakai matalib ar-ruhiyah dengan zauqnya. Oh, maksud Ibnu Arabi begini secara zauqi. Nah, ini terjadi dialog saya dengan Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa waktu beliau membicarakan salah satu sahabatnya yang dianggap berbicara tentang bersatu dengan Allah. Emang bisa hamba dengan makhluk bersatu? Kan nggak bisa. Tapi secara zauqi itu ada, dan zauq itu bukan masuk bab akidah. Itu cuma rasa gombal. Ya. Kayak antum lagi baru jatuh cinta, kayaknya dunia dan seisinya tidak ada kecuali kamu berdua. Kan kejadian orang-orang begitu. Fana fil hub. Nah, seorang mursyid ketika membimbing murid ini, dia sudah ada takar-takarnya. Tapi ada mursyid kilat juga ada. Ya. Seharusnya 10 hari, dia jadiin 3 hari. Ya, karena mau gimana lagi, muridnya mau cepat. Mau disalahin siapa? Ya muridnya mau cepat. Kita tanya, ya dia mau aja disyukur, ya udah. Iya. Dia mau aja disyukur, alhamdulillah. Makanya sekarang ini zaman rukhsah emang ya. Di rukhsah semua. Baru sekali ketemu talqin, enak amat ya. Tapi mau gimana lagi, begitulah zamannya hari ini. Tapi teman-teman ya, di sini dikatakan summa affaha, iffah yang mutlaqah. Lalu dia iffah menahan dirinya an kulli masyiati khatarat bibal. Tidak hanya dari maksiat halal ta'at, tapi dia juga diet dari atau menahan diri dari khatarat, semua syahwat yang ada dalam bersitan dirinya. Apa bersitan yang paling susah dibenerin oleh seorang murid pengen jadi wali, pengen jadi mursyid? Itu paling susah. Nah, kalau itu terjadi, kabar gembiranya antum sudah melewati fase sebelumnya. Kabar tidak gembiranya, selamat ya, menghadapi was-was yang lebih deras dari was-was sebelumnya. Lebih deras itu.
Dan itu harus digampar dikit sama gurunya dengan kalam-kalam yang sahih atau dengan doa-doanya. Gambaran-gambaran sayangnya ya, bukan dengan gambar pakai tangan. Ini berat teman-teman semua. Ini banyak sekali kita lihat praktek-praktek ya belum apa-apa sudah pengen jadi seperti mursyid. Ya. Nauzubillah min syahawat al-khafi. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah syahwat tersembunyi. Jadi syahwat kalau dibagi dua, syahwat yang zahir, syahwat yang khafi. Yang zahir jelas syahwat mata memandang yang cantik-cantik, telinga yang indah-indah, merdu, semua ya, makan, minum. Syahwat khafi dimulai dari sombong, terus bertingkat-tingkat sampai ingin punya posisi menjadi mursyid, punya posisi disebut wali. Kalau ingin jadi waliullah itu benar. Dalam artian kekasih Allah. Pengen jadi kekasih Allah nggak? Tapi wali yang dia pahami, wali yang dihormati banyak orang, yang tangannya sakti, doanya mustajab. Nah, biar nanti orang datang ke dia. Nah, ini bahaya ini. Ini mulai bahaya. Maka kitab ini menyindir kita semua, apalagi saya yang membacakan ini dengan Buya Asfi dan Buya Aldomi. Ini kami kena semua ini ya. Kita kena semua. Tapi kita tutup dengan ayat itu ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Lalu ada ayat man jahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah fina. Mujahadah fina secara harfiah dulu. Para ahli zikirnya mengartikannya harfiah aja. Mujahadah memenangkan Allah dalam dirinya, menyebut nama Allah lebih banyak daripada kekasih-kekasih zahirnya. Bisa? Jadi malam ini atau besok pagi habis subuh atau sebelum subuh coba ya, kolbunya digedor dengan nama Allah, tabung nama Allah dalam kolbunya, tabung terus ketik terus sampai kemudian jadi refleks menyebut nama Allah sehingga nama itu bertahta dalam kolbu. Kalau sudah bertahta dalam kolbu, baru nanti baca Qurannya enak. Baru nanti baca Subhanallah itu enak. La ilaha illallah itu lezat. Nah itu rahasia kenapa dalam Thariqah Naqsyabandiyah zikir pertama itu Ismul Jalalah, Allah ya. Tapi masyayikh sebagian menyebut Ismuz Zat, Zaka khata. Itu salah ya, keliru sebenarnya. As-sahih itu Ismul Jalal, Ismul Azam. Ismuz Zat itu hanya rahasia Allah, rahasia Rasul dan Imam Akhir Zaman Al-Mahdi. Jadi Imam Akhir Zaman Al-Mahdi itu zikirnya Ismuz Zat, bukan Allah saja, tapi ada Ismuz Zat. Nama zat yang Allah hanya kasih tahu kepada wali-walinya khasah, kutub-kutub ghaus setiap zaman. Nabi tentu, Nabi Khidir pasti. Lalu di akhir zaman siapa? Al-Mahdi, Nabiullah Isa, satu lagi Nabiullah Ilyas. Dan Ashabul Badar yang disebut dengan Badriyun. Mereka pejuang bersama Al-Mahdi, 313. Nanti mereka punya sahabat murid jadi 124.000. Kalau antum nggak masuk 313, semoga termasuk yang 124.000. Amin ya. Nah, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Ta'ala karena Al-Mahdi itu dia sedang mencari siapakah betul-betul pengikut dia. Ya. Dulu yang paling sering membicarakan tentang Al-Mahdi sebelum orang-orang menganggap itu tabu itu Maulana Nazim ya, Al-Haqqani. Beliau sering cerita itu ya kan. Makanya beliau ini punya posisi sebenarnya dan murid-muridnya. Makanya jangan berhenti berguru. Karena antum belum ketemu dengan imam akhir zaman itu, maka wajib mencari terus. Minimal ketemu muridnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. وصلى الله على نبينا محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله ولا إله إلا هو والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وافتح لنا يا ربنا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعدل
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik, sahabat-sahabat yang Allah, kita alhamdulillah dapat rezeki pada malam ini, sore ini, kedatangan Akh Fadil, ya, dibawa juga Fadalatul Rusnya, nasi biryani. Tadi lucu dan Donald bilang ini nasi kuning ya. Kok beda? Kok berasnya kok gede? Ini kuningnya Arab. Iya, mana nggak ada. Terus connect ya. Oh, Habib Jindan begini nih. Iya. Kesukaan berhaba ini. Ya. Semoga diberkahi. Amin. Semoga yang berniat baik diberkahi. Saya cuma kepikiran aja sebenarnya tadi itu dari pekan lalu sih. Karena jarak ngaji kita dari jam 4 ya sampai jam 8. Kalau saya kuat, emang saya dari dulu begitu. Dari dulu ngaji itu ya bahkan nggak makan gitu biasa, nggak lupa minum juga biasa. Tapi kan nggak semua orang juga melalui itu ya. Maka ya kepikiran aja kemarin gimana caranya. Kayaknya tadi beli roti kayak apa? Ternyata Al-Fadil Sahibul Urs. Yang belum di kita sholawatnya. Jadi biasanya di jeda-jeda itu kita sholawat. Tapi nantilah ya. Ntar bisa ngajinya selesai jam 10 itu. Kalau jam 10 kan repot juga nanti. Oke, terakhir kita pekan lalu membahas tentang macam-macam wali. Ada wali yang am, ada yang wali yang khas. Wali am itu disebut awliya hukukillah. Ada yang wali khas, yang itu disebut awliya Allah secara mutlak. Saya rasa bagian itu muqaddimah dari beliau. Maka beliau sekarang ingin menghantarkan kita kepada bab yang sudah masuk ke bab wali Allah. Di halaman 150 di kitab saya, beliau nulis fihrisnya. Kemudian ya, sampai lumayan lah. Fihrisnya betul-betul luar biasa. Beliau mengatakan siflana manazil awliya. Apa itu manzilahnya para wali, ahli qurba ya? Di mana ujung dari makomnya mereka. Lalu ada istilah ahlul majalis wal hadis. Dulu waktu saya belum ngerti mustalahat ini, saya kira ini ahli hadis. Istilahnya ahlul majalis wal hadis. Itu ternyata bukan hadis ilmu hadis, tapi hadis itu muhadasah ruhani, dialog ruhani dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ceritakan tadi di awal, jadi nyambung yang disebutkan di sini. Kitab ini menunjukkan jalannya, ini menunjukkan isinya. Gimana cara mencapai pakai awarif. Gitu. Jadi awarif itu thariqah sebenarnya. Sedangkan ini ma'rifahnya. Ngaji ilmu ma'rifat di sini. Tapi kalau ngaji ilmu thariqat awarif. Walaupun namanya awariful ma'arif. Nanti ma'rifat itu dia selip-selipin di beberapa paragraf ini. Itu ketahuan, ya. Kalau bukan ahli mustalahat sufiyah dan bukan ahli azwaq, tidak bisa menerkanya yang mana. Seperti itu. Jadi ini bukan ilmu hafalan teman-teman semua. Ini ilmu yang ditalaktikan dan dizikirkan, diwiridkan, diriyadhahkan. Ilmu antum hafal al-hikam nggak ngaruh. Sama al-hikam kan juga bukan ilmu khusus. Kalau orang mau hafalkan hikam, ya salam. Capek ngafal hikam. Tapi kalau antum mencoba menjalani riyadhah yang dialami oleh Ibnu Athaillah Sekandari, maka al-hikam itu menjadi bermakna dalam hati. Jadi khataman al-hikam bukan dengan menghafalnya, bukan dengan setoran nama guru, tapi dengarkan dia bertalaki, dengarkan guru berisyarat, dengarkan ketua-ketuanya, ikuti jalur-jalur rohaninya yang kita sebut thariqah. Nanti ada hadisuhum najwahum. Apa sih yang didialogkan antara wali dengan Allah? Ya. Terus apa yang disebut munajah? Apa yang disebut khatam? Karena beliau dituduh oleh Wahabi sekarang, ya. Saya nggak usah sebut nama syekhnya. Dan itu disebar di YouTube banyak sekali berbahasa Arab. Saya nggak tahu yang bahasa Indonesia. Mengatakan bahwa awwalu man ibtada'a bi khatmil walayah al-Hakim at-Tirmizi. Gitu.
Yang pertama kali buat bid'ah tentang khatam wali adalah Al-Hakim At-Tirmizi. Dia la ya'rif mustalahat. Dia nggak mengerti istilah, lalu dia khatam. Kita cari di mana sih dia salahnya? Kok dia bisa ngomong gitu? Oh, ternyata rujukannya hanya membaca mu'allafat Ibnu Taimiyah sebelum Ibnu Taimiyah menjadi faham tasawuf. Kan mu'allafat Ibnu Taimiyah itu bisa dibagi sebenarnya. Fase sebelum ketemu Ibnu Athaillah dan fase setelah ketemu Ibnu Athaillah, ya. Dan Ibnu Abi Amr yang merupakan murid dari Muwaffaq Ibn Qudamah. Ibn Qudamah murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Teman-teman ini rumus. Tadi kan ada nanya ya. Apa yang disebut wali kutub? Seperti tadi ada al-hafiz di kalangan muhaddis, maka al-hafiz di kalangan ahli tasawuf adalah al-kutub. Al-kutub. Jadi makom itu kenapa ahli hadis boleh buat istilah al-hafiz, lalu ahli tasawuf nggak boleh buat? Maka jangan hukumi mustalahat sufi, disiplin ilmu tasawuf dengan disiplin ilmu hadis. Nggak ada itu zaman Nabi, nggak begitu ngomongnya, ya. Tapi orang sekarang belum mengupdate istilah kutub. Kutub itu banyak. Semua ahlul badar itu kutub. Semua ahlul badar itu kutub. Lalu siapa kutubnya para kutub? Yaitu porosnya disebut Ghaus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang kita turunin pangkat istilahnya. Rasulullah kalau disebut kutub, maka muridnya disebut abdal. Di zaman Nabi, abdalnya ada namanya Raisul Abdal, Raisul Budala, itu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan nama Khidir ke daftar Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ke daftar sahabat-sahabat Nabi. Bisa nanti cross-check ke Buya Asfi, namanya muncul nggak di daftar sahabat. Karena kalau Nabi Khidir hidup panjang karena beliau minum ma'ul haya, seperti disebutkan dalam banyak riwayat. Ma'ul haya, ma'ul kehidupan, ya. Cuma satu tetes tuh dari langit tuh. Berjalan dulu dengan dengan Zulkarnain, udah sampai di ujung dunia itu, kemudian Zulkarnain kira udah nyampe. Berhenti di situ. Nabi Khidir bilang, "Belum, kita belum sampai. Kita teruskan jalan." Zulkarnain bilang, "Ente aja." Maka yang berhasil cuma Nabi Khidir di negeri antah berantah. Tidak ada siapa-siapa di situ. Disitulah Allah teteskan ma'ul hayah kepada beliau, sampai sekarang beliau masih hidup. Kalau beliau belum mau meninggal, nggak akan meninggal. Nabiullah Khidir. Nah, siapa yang dapat keberkahan ma'ul hayah khidriyah ini? Panjang-panjang umurnya. Kapan dia mati? Kalau dia pengen mati, gitu aja. Ya Allah, jemput nyawaku. Udah, diambil oleh Allah. Nah, teman-teman, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau menjelaskan khatmul walayah. Ada yang disebut khatam hakiki mutlak, itu di akhir zaman. Itu dua. Khatmul walayah bin nubuwah, itu Nabi Isa. Ada yang khatmul walayah itu dengan pengikut Nabi Muhammad, yaitu Al-Mahdi. Ya. Tapi walayahnya Imam Mahdi itu walayahnya kok kamil, sempurna. Kan ada yang mewarisi kewaliannya. Nabi itu kan ada 3 sisi beliau. Wali, Nabi, Rasul. Jadi seorang Rasul itu ada 3 rahasia di dalam dirinya. Kewaliannya. Semua Nabi wali nggak? Semua Rasul Nabi nggak? Tapi tidak semua Nabi Rasul. Sebagaimana tidak semua wali adalah Nabi, apalagi Rasul. Maka setiap Rasul pasti Nabi dan wali. Karena wali itu adalah rahasia beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham di situ? Jadi ketika disebut ulama warasatul anbiya, ada yang mewarisi kerasulannya, maka nanti jadi ahli hukum, jadi ahli hadis, ahli akidah. Itu mewarisi risalahnya. Ada yang mewarisi nubuahnya, maka nanti jadi ahli sirri. Nah, itu yang disebut kalau udah ahli nubuah, nanti walayahnya ke bawah langsung. Siapa itu? Ya imam akhir zaman itu. Ya. Para imam-imam sebelumnya dia mewarisi walayahnya Nabi. Tapi khatmul alwiya yang mutlakan itu di akhir zaman, itu dia wali mewarisi walayatun nubuwah. Walayatun nubuwah bukan berarti dia seorang nabi, bukan. Ya. Tapi rahasia Nabi turun kepada beliau. Itu maksud kita, ya. Jadi tidak benar kalau beliau mengatakan tidak ada lagi wali setelahnya.
Kan dia dituduh. Jadi khatam dalam bahasa Arab bisa arti cincin, bisa arti penutup. Jadi orang Arab sendiri kalau tidak belajar mustalahat itu bisa keliru tentang tasawuf. Salafal Ibnu Taimiyah ada yang bisa menandingi Ibnu Taimiyah hafalannya. Hafalan kita Ibnu Taimiyah jauh di bawah. Kalau kita nggak talaki, kita nggak beda sama dia. Maka yang membedakan kita coba dengan talaki. Antum dengan Syekh Albani, rajinan Syekh Albani. Ya, kita ngenet terus YouTube terus kan, nonton terus Korea gitu. Ya. Di luar katanya haram, di rumah nonton terus. Tapi kita akui nasyatnya Syekh Albani itu di atas rata-rata. Mungkin karena itu Allah angkat dia, walaupun ya masya Allah lah, Allahu a'lam bihi lah. Ya. Nah, kalau ada orang tidak bersanad secara sahih, tidak bermakrifat secara mantap, Allah angkat dia kalau dia rajin. Orientalis juga begitu. Kenapa orang-orang ahli kolbu yang nggak rajin nggak diangkat? Orang yang ahli kolbu yang rajin nggak ada, pasti diangkat juga. Warafa'na laka dzikrah di situ. Ya, minimal terkenal di langit lah. Amin. Ya. Nah, maka nanti ada cara mereka menjawab, perjalanan mereka, ya macam-macam. Jadi beliau bukan mengatakan bahwa khatmul aulia sekarang itu tidak ada lagi wali setelahnya. Khatmul aulia artinya puncak makom dia di mana, maka disebut itu khatmul aulia. Ya, ya wali itu ciri-cirinya sederhana aja, dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru disebut aulia Allah. Kalau enggak aulia hukukillah. Mursyid juga begitu, ada mursyid yang sudah sampai level wali mutlak, ada yang mursyid yang baru aulia hukukillah, ya, wali umum lah, wali biasa. Tapi karena sanad mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beliau kasih semacam fihrisnya tentang makomnya Nabi, makomnya wali, dan beliau tidak pernah mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah, dituduhkan oleh Wahabi hari ini. Itu wallahi ya, hasya ya, billah, itu tidak pernah terjadi. Kita tidak menisbahkan kepada orang yang kita nggak paham. Terus di sini banyak lah ya, yang disebut syarabul hub, Bismillah, Assalamualaikum, Assalamu alaina. Ini ada istilahnya ahlu bait, ada ahlu bait rohani, ada ahlu bait jasmani. Teman-teman semua yang akan Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Adam, Allah katakan apa? Kalau bukanlah karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Hadis Hakim, hadis sahih. Berarti semua kita adalah anak rohaninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hidungnya nggak mancung, ya, walaupun mukanya muka Indonesia gitu, nggak apa-apa. Muka-muka Indonesia sawo mateng, emang begini kita. Tapi ruh kita sebenarnya bersumber dari pancaran tetesan ruhaniyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita nggak terakhir sebagai habaib? Nah, itu ada rahasianya. Ya, mau tahu? Ya, al-habib atau habaib zuriyat Rasulullah Sadah al-Ashraf itu waktu tadi Ustaz Eka nanya ya, kan arwah junudun mujan ada. Ruh itu dulu sudah berpeleton-peleton, sudah berkomunitas dari alam ruh. Dulu ruh-ruh kita ini mengikut Nur Muhammad itu, yang ruh pertama. Ruh yang pertama, ruhullah yang pertama itu. Dulu inilah yang pertama mengatakan syahidna. Siapa yang mengatakan itu? Gak usah jauh-jauh. Muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir. Buka tafsirnya Ibnu Katsir. Jangan dibilang nanti ini ajaran Ar-Razi sesat. Ya, ini kajian Nur Muhammad salah. Ya, kita nggak baca bukan berarti nggak ada gitu. Jadi ada ma'rifatina, kita nggak tahu bukan berarti itu dalil dia nggak ada. Kan sekarang orang menstandarkan kalau dia nggak ada di dalam pikirannya, nggak ada di luar. Ya enak aja ya, dunia itu seluas kepalanya aja. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan tafsir itu, bahwa siapa yang pertama kali mengatakan itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah dia ruh, dalam istilah kajian kita Nur Muhammad. Siapapun di antara arwah yang kagum kepada ruh Nabi Muhammad
melihat Nabi Muhammad dengan penuh cinta saat itu, terlahirlah dia dalam dua golongan. Satu golongan habaib, satu golongan ulama waliullah yang arif billah. Semoga kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi teman-teman, ruh itu ketika diciptakan Nabi, maka Allah kasih tahu, ente dikasih kehormatan lahir dari darahnya Rasulullah, atau ente mewarisi ilmunya Rasul SAW. Dan sangat beruntung sekali mereka jika gabungan dua-duanya. Udah Habib, alim. Jadi kalau dia beramal itu lebih kencang dari kita itu. Maka para habaib itu kalau mereka sudah menanggalkan baju sok alawinya, sok habibnya, dia tembus langsung ke alam Jabarut itu dengan cepat. Tapi karena baju ini gak ditanggal, gue habib loh, gue wali loh, selesai ya. Ya sudah, yang kelimpungan Sayyidah Fatimah, ya, anak-anak gue kok malah belagu-belagu gitu ya, itu kejadian. Ya kita lihat sekarang. Tapi saya sangat mencintai para habaib karena hadisnya di Sahih Muslim jelaskan. Ya. Uhadzirkumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian mengenai ahli baitku. Ya, etorati, keluargaku, keturunanku. Maka kita bersolawat dalam Sahih Bukhari, Muslim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitihi. Di riwayat yang lain ditambahkan wa zurriyatihi, zuriatnya, baik secara rohani apalagi jadi antum nggak boleh sama sekali su'ul adab kepada para habaib, sama sekali. Miftah mahabbatun Nabi itu ada di hubbu ahli baiti. Karena Nabi mengatakan ahibbu ahla baiti hubban li. Hadisnya Hasan li ghairihi ya. Cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku. Langsung ada tuh teman kita nyeletuk, ente Syiah ya? Allahu Akbar. Ini hadis semua hadis Ahlus Sunnah yang kita baca. Kalau bukan Ahlus Sunnah yang mencintai habaib dengan cara manhaj yang sahih, siapa lagi? Maka lawan dari Syiah ini tasyayyu' Rafidhi apa? Nasibi. Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya. Jadi Khawarij itu Nasibi. Nasibi itu dia benci sama keluarga Ali, benci sama zuriat Nabi. Tapi giliran pembunuh Husain dibela-bela. Coba lihat, siapapun sekarang yang nyetak buku yang menyelamatkan nama-nama pembunuh Husain itu Nasibiyun. Gitu. Tapi sebaliknya, siapa yang menghujat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Rafidiyun. Ya, Rafidah, penghujat sahabat Nabi, dan dua-duanya tercela. Nah, kita yang tengah. Nabi cinta sahabatnya, kok masa kita nggak cinta? Oh, punya dalil itu orang Syiah. Nabi nanti di telaga Hautnya kedatangan sahabat-sahabatnya. Terus apa kata Nabi? Suhaibi kan gitu ya hadisnya. Tapi ternyata beberapa sahabatnya itu digiring oleh malaikat nar dan dijebloskan masuk neraka. Hadis itu kan tidak menyebutkan siapa orangnya, siapa sahabatnya, dan itu pakai tasghir. Tasghir berarti sedikit sahabat toh. Bagi Syiah itu dianggap hampir semua sahabat. Maka tersisa bagi mereka cuma 9 sahabi. Cuma 9 sahabi. Nauzubillah min dzalik. Ya, selebihnya ahlul bait. Jadi betul-betul harus hati-hati teman-teman. Kita ahlus sunnah mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Nabi, mencintai ahlul bait di atasnya, lalu mencintai sahabat, lalu tabi'in terus sampai sekarang kepada ulama dan habaib. Kalau ada habaib beda manhaj sama kita, ya sudah kritik manhajnya, jangan main nasab. Masa Habib gitu sih? Kurangi kalam itu, walaupun kalam ini boleh kita katakan, tapi ini ta'nu fin nasab. Kalau maksudnya masa Habib berakhlak begini nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya ente bukan Habib ya gitu. Nah ini bermasalah. Al-Habib yang sudah berjisim Habib, dia pun tanggung jawabnya gede. Dosa juga gede dari kita. Dia kalau dosa, dosanya gede. Dia kalau taatnya juga gemuk. Kalau dia bermakrifat, ma'rifatnya langsung naik. Karena Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Jadi antum hati-hati. Siapa tahu dari keluarga dia tuh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini dia. Ilmul anbiya wa ilmul apa yang
fa innama futiha lahu fil ghaibil a'la. Ada istilah sesungguhnya yang difutuh kepada sang wali itu adalah ghaib al-a'la. Ghaib itu ada adna, ilmu-ilmu sihir, khadam, nunduk-nundukin para penyihir. Nah, itu ghaibul al-ghaib al-adna. Ya. Khadam-khadam itu al-ghaib al-adna. Jadi ilmu-ilmu orang yang ngurusin itu nggak apa-apa. Kan banyak tuh di YouTube yang ngurusin gitu ya. Kita terima kasih aja sama dia. Tapi kita nggak ngurusin yang gitu-gituan. Ya. Nggak ada urusan sama kita. Ngurusin jin-jin apa, terlalu remeh ngurusin gituan. Nabi coba, tugas beliau kan nggak buka klinik begitu. Walaupun boleh tuh ya. Kita bisanya itu ya buat nggak apa-apa, tapi nanti tugasnya lebih besar dari sekedar cuma ngurus itu. Ketika beliau jalan di lembah-lembah, di perkampungan, tiba-tiba seorang perempuan datang mengatakan, ya Rasulullah, anakku diganggu oleh jin sehari sekian kali. Hadis Abu Nuaim dan Abu Al-Baihaqi. Lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi lakukan tapping. Tapping itu sentuhan, bukan ke ibunya, ke anaknya. Dia tapping. Lalu apa kata Nabi? Khuruj ya adu Allah. Itu sentuhan apa itu? Itu sentuhan ada zikrullah. Karena Rasulullah itu setiap tetesan darahnya, setiap getaran suaranya, setiap nafasnya adalah zikrullah. Maka zikir itu zikir anfas. Yazkurullah ala kulli ahyanih. Begitu dalam Sahih Muslim riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah pakai ala kulli ahyani. Saya dulu cari pakai fi, enggak ketemu. Ternyata pakai ala. Nah, ini balaghah nih Bu ya yang jago nih. Ala kulli ahyani. Kalau pemahaman selintas ayat itu zikir anfas. Tapi zikirnya sudah otomatis. Naik turun nafas itu sudah zikir. Jadi nggak perlu lagi baca yang aneh-aneh. Tapi beliau sebagai hamba Allah masih membaca. Gitu, ya. Jadi Nabi mau nafas itu sudah ada zikrullah. Ya. Di tapping. Tapi belum nggak buka klinik kan? Ya, tapi nanti mau buka klinik boleh. Ya, nggak apa-apa juga. Cuma nanti sibuk di situ. Ini ghaibul adna. Ya. Di sini banyak jin Ustaz, itu ghaibul adna, al-ghaibul adna. Mau ngurusin jin kita? Enggak usah lah. Kata Imam Al-Buni yang juga dikafirkan oleh mereka yang ekstrim itu, yang suuzon dengan mustalahat ilmu para ulama, apa kata beliau? Setiap jangkal itu ada jin, ada makhluk, ada malaikat, baik yang baik itu juga makhluk-makhluk kecil, mikroba. Setiap jangkal kita, bahkan satu titik depan kita itu ada makhluk. Terus antum mau usir dia, apa hak kita? Jadi ketika Nabi mengajarkan bacalah ayat kursi, Nabi kan nggak bilang usir jin, Nabi bilang usir syaitan. Syaitan itu jin yang jahat. Berarti yang nggak jahat dia nggak akan keluar kok. Biarin aja di situ. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang dikasih pendengaran ghaibul adna, al-ghaibul adna, bisa dengerin suaranya, ya jangan takut gitu. Dan juga jangan bangga, aku bisa denger nih six sense, apa namanya istilahnya? Aduh, untuk apa lagi begitu ya? Oke, al-ghaibul a'la itu mana? Kita cuma mundur ke halaman belakang. Ini sengaja kita gantung itu halaman 147. Saya pernah buat di sini ilustrasi makom-makom di langit. Masih ingat? Masih ingat ya? Saya ulang aja di sini ya, nggak usah pakai sabura, ribet buatnya. Coba kita lihat. Sudah ketemu 147? Sudah. Khalas. Kita ke tengah dulu baru balik ke atas. Qala lahu qailun wa aina mahallus sadiqin wa aina mahallul kiramil ahrar. Berkata kepada muallif, manakah makomnya sadiqin? Manakah makomnya kiramil ahrar? Sadiqin itu wali-wali yang thariqahnya nafsiyah. Jadi thariqah itu dibagi dua, teman-teman. Bulan Ramadan saya sering membahas itu. Ada thariqah rohani, ada thariqah nafsiyah.
kebanyakan thariqah mu'tabar sekarang terjebak di thariqah nasihat. Tapi itu sudah benar. Itu sudah keren dan itu sudah wali hukukillah. Saya berdebat panjang dengan guru saya, itu kan wali. Enggak, itu wali biasa. Gitu bahasa guru kita. Ya. Ternyata istilah di sini wali hukukillah. Wali. Ya. Wali hukukillah istilah. Tapi sama beliau guru saya bilang apa? Itu wali biasa. Gitu. Dia manggil saya kadang Hashim, kadang Abazi. Itu wali biasa. Jadi pernah saya mencoba. Kalau mursyid gimana? Jadi beliau udah biasa ngelewatin bolak-balik ke alam Jabarut itu. Dan itu bukan khusus buat Nabi, teman-teman. Coba kalau antum mengatakan khusus buat Nabi, lalu apakah Imam Ghazali menjadi zindik dengan kitab Kimia Sa'ad yang mengatakan ini bukan khusus buat Nabi atau wali? Kita semua bisa kok. Ini kan lagi nunjukin ilmunya. Ya. Wali-wali itu mereka ada di mana? Di sama'id dunya. Sama'id dunya itu langit pertama, paling bawah. Gitu. Itu yang disebut dengan khayali hakiki. Ini yang disebut oleh Plato alam ide. Ya. Jadi alam idenya Plato sampai di situ doang. Di bawah itu ada namanya khayali, ya, yang ghair hakiki, yang dia tidak hakiki, yang khayalinya rendah, boleh disebut ghaib yang paling adna, itu dia di bawah. Nah ini dukun-dukun di situ, paranormal di situ, mursyid-mursyid yang terjebak di perdukunan di situ, yang suka ilmu kesaktian di situ semua, di khayali yang ghair hakiki. Nah, khayali yang hakiki itu level 1. Kalau khayali situ level 1 itu. Di situ dia sudah bisa ketemu nabi ya, sekali, dia bisa ketemu siapa. Jadi orang kalau mimpi ketemu nabi belum tentu tinggi-tinggi amat baru. Ya, tapi udah tinggi juga sih. Ya, udah ngelewatin khayali yang kazib itu. Maka mohon maaf teman-teman, ilmu hikmah sekarang bukanlah hikmah yang a'la. Hikmah sekarang hikmah yang adna. Kenapa? Zikir ini biar sakti. Zikir ini biar laris, biar bisa bayar utang. Remeh banget zikir yang hebat itu dibaca untuk bayar utang. Ini bisa untuk beli surga, dibayar untuk utang. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, minta saja sebagai hamba Allah, ya Allah, aku butuh, Engkau sangat tahu apa yang aku butuhkan. Aku butuh A untuk menurunnya. Tapi ya Allah, aku tidak pantas meminta dengan ayat. Saya malu kalau baca Waqiah untuk rezeki saya lancar. Tapi Allah jamin kalau baca Waqiah rezeki lancar. Mau orangnya wali nggak wali sama. Ya. Dijamin kalau baca sholawat 10 rahasia kegaiban datang. Antum baca 400 jadi syajaratun nukut ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Kan jadi sholawat syajaratun nukut. Tapi saya muji Buya Asfi supaya Buya Asfi ngasih saya duit atau nakdir. Itu ada udang di balik. Jadi sekarang itu makom udang di balik bakwan itu banyak. Ini yang disebut hikmah adna. Torikot nafsiyah adna. Biar zikir biar kasyaf. Jadi yang mereka kasyafkan itu level adna. Tapi teman-teman hati-hati. Di puncak perbatasan khayal adna dengan khayal hakiki itu, di situ para syaitan iblis jin bikin singgasana mirip-mirip dengan arash, mirip dengan langit yang 7 lipat, 7. Mereka buat surga palsu, sidratul muntaha palsu. Jadi ketika ada orang aku udah nyampe, tapi kita lihat nih kayaknya orang nggak bener ini. Ya. Secara ilmu syariat dan ilmu hakikat, jadi mandangnya harus 2, nggak boleh hanya syariat. Tapi juga harus hakikat, nggak boleh hanya hakikat, juga harus syariat, harus balance. Berarti dia belum sampai tembus, dia baru tembus di alam kazib tadi yang dibuat, yang dikhayalkan oleh. Jadi asyaiton khayyala lahu bil arsh, bil qurb, bil karamat. Ya? Jadi syaitan mengkhayalkan kepadanya. Mohon maaf teman-teman, inilah kebanyakan makom orang-orang jadi mursyid palsu. Ahli hikmah yang adna. Di sini.
Itu udah sakti loh, orang di sini sakti. Orang di sini sakti semua. Tapi kita nggak butuh itu. Maka kita pangkas kalau kita berzikir ilahi anta maqsudi. Insya Allah yang diangkat tuh. Waridho kamu tuh, yang penting kau ridho ya. Terus. Jadi jangan hiraukan lihat-lihat yang begituan. Kalaupun nanti kejadian, nah, terus itu baru langit sama dunia. Disitulah dulu Sayyidina Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidina Adam dan Sayyidina Isa ya Ruhullah. Bertemu di langit pertama itu. Itu udah tinggi loh teman-teman ya. Wali sampai di situ tuh udah bisa ngasih bantuan ke orang tuh. Dan itu rata-rata bersanad ya. Itu udah tinggi. Dan kebanyakan mursyid-mursyid yang tulus di level nafsiyah sampai di situ. Kebanyakan. Yang tulus, yang nggak tulus bawahnya. Ya, yang nggak tulus di bawahnya. Nah, nanti wali-wali sampai ke atas sampai ya. 7 langit itu mereka ada di sana tuh, rohnya ditempatkan. Mahal, ini yang disebut tadi mahal. Kan ada di sini kalimat tadi apa? Yang dia baca tadi. Ya, rutibalahul mana? Ya, ada kalimat ahalla gitu ya, yang tadi dibaca sedikit tuh. Jadi sudah dipersiapkan tempatnya di sana. Dan kalau disiap di sana ya tinggal dia naik turun. Nah, yang disamai dunia itu sebenarnya sudah alam malakut. Jadi tembus ke alam malakut itu sudah wali. Tapi wali hukukillah. Ya. Wali hukukillah. Semoga kita ya bisa mencicipilah alam itu. Itu udah tinggi loh teman-teman, udah wali itu dah. Tapi wali hukukillah. Nah, kita coba lihat ya. Qala mahallus shadiqina fis sama'id dunya. Orang-orang yang shadiqin ini yang berjuang menyelaraskan zahir dan nafsiyahnya dengan qalbunya. Itu jadi dia berjuang melawan hawanya nih. Berhasil dia melawan hawanya. Fis sama'id dunya. Dia sudah tinggi di sama'id dunia. Yang kita lihat ke atas itu sama apa tuh? Itu atmosfer yang kita lihat. Yang tuh melihat bintang-bintang, itu kan bintang cahayanya sampai setelah berapa ratus tahun. Makanya dia kedip-kedip kan. Kecuali matahari, bintang-bintang dekat. Matahari sendiri cahayanya kan sampai setelah 8 menit ke dalam ilmu apa namanya? Astronomi. Ya. Apalagi bintang-bintang yang lain. Jadi cahayanya sendiri nyampainya itu lama kita. Semua bintang yang tuh melihat itu semua sama dunia itu. Luas kan? Semua galaksi yang bintang-bintang itu adalah sama dunia. Jadi kalau orang bilang langit, bumi datar, bumi bulat itu gak ada urusan sebenarnya. Mau bumi datar mau bulat mah apa urusannya? Ya? Di Quran ada mihada, tapi juga ada yang bukan mihada. Mihada kan kayaknya datar. Ada yang juga nggak menyebutkan kalimat itu. Terus naik terus ke atas ya, coba kita lihat. Inda baitil izzah. Di mana shadiqun? Itu mereka disamai dunia inda baitil izzah. Jadi kalau kita ini dikasih kasyaf oleh Allah, seandainya ya, kita akan melihat tuh mursyid-mursyid banyak di sana tuh, kiai-kiai yang wafat kemarin itu banyak yang sampai di sana. Disamai dunia. Cuma kan kita nggak tahu kan. Beberapa antum ketemu paling. Kalau ada mimpi, itu mimpi dia lagi turun tuh. Atau nuruh kita naik, bisa jadi. Itu sangat mungkin semuanya. Kenapa? Nabi mengatakan mimpi adalah mubasyarat, adalah kabar gembira di akhir zaman. Dan itu hampir benar semua kalau di akhir zaman. Jadi sekarang ini mimpi-mimpi orang yang belajar zikir hampir semuanya benar. Tapi cek dulu mimpi yang mana tuh. Ya. Jadi sebelum tidur pakai adabnya Sayyidah Fatimah. Baca tasbih 33, tahmid 33, semuanya 33 takbir, yang terakhir boleh pakai la ilaha illallah ya. Sehingga lengkap menjadi 100. Nah, tidur tuh orang itu sudah naik teruhnya ke alam malakut, walaupun ketika dia turun lagi dia lupa, amnesia. Kebanyakan kita bisa pernah tidur lama tapi rasanya bentar. Tidur terasa enak gitu. Lagi baca zikir tahu ketiduran. Antum sudah ke malakut itu. Sudah di sama dunia itu. Percaya atau tidak? Lagi zikir ya, nggak niat tidur nih. Beda kalau Jumatan kan niat tidur. Ya. Tapi kalau kita lagi zikir, terus ada naum, itu anugerahnya luar biasa. Saya masih ingat waktu kecil guru saya, Maulana Nuruddin ya, Al-Khalidi, beliau
bilang waktu saya ngadu, saya panggil datuk ya, datuk, saya kok kapan tidur nih pas khutbah, umur 12, 11, 12 itu udah mulazamah dengan waliullah kita. Apa kata beliau? Kalau lagi zikir sama lagi baca Quran apa itu bagus. Jadi kalau kamu dengerin khutbah kamu zikir dulu ya baru. Benar. Waktu umur 9 tahun saya masih ingat. Umur 9 tahun. 9 Masehi, 10 Hijriah. Beliau duduk di depan. Beliau itu nggak dulu imam masjid. Ketika sudah mulai sepuh, beliau nyampi ke kanan, bagian sudut. Dalam hati anak kecil ada pikiran, aku ingin di belakang kekasih Allah. Gitu aja deh. Niatnya tulus. Ingin dapat keberkahan kekasih Allah. Siapa yang bimbing kita begitu kalau bukan Allah? Anak kecil masa ngerti gitu kan? Nggak mungkin ngerti kalau nggak dibimbing oleh Allah. Maka itu anugerah nikmat. Nggak perlu kita merasa bangga, tapi kita tahadus sebagai tanda syukur. Saya duduk di belakang. Di kampung saya itu kalau sebelum orang khutbah itu tahlil dulu. Yang dibid'ahkan oleh Sono juga ya. Abdul dzikri la ilaha illallah. Kalau la ilahnya kencang, la ilaha illallah. Kalau kita kan tadi kan kita panjangin supaya suara antum bisa dikondisikan biar ke dalamnya lebih dibornya lebih banyak. Ya. Baru kita mulai la ilaha illallah, itu terbuka. Setiap saya pejamin mata kebuka. Apa yang saya lihat sampai sekarang. Ya, banyak lah yang kita lihat beberapa sekarang itu mirip seperti itu. Gedung-gedung dulu belum kebayang Jakarta. Gedung-gedung Eropa itu udah kelihatan di situ. Lagi jaga loh. Tiap kali merem la ilaha illallah. Akhirnya agak takut, tapi kok asik gitu. Kayak gimana rasanya terbang? Kita ayunan aja seneng, ya kan? Ayunan aja senang. Jadi manusia emang senang melayang-layang. Ini melayangnya dalam rohani dengan ayunan namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah ayunannya. La ilaha illallah. Oh, udah kemana-mana tuh. Ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena masih kecil. Masih kecil, hijabnya belum banyak, syahwatnya masih bisa diatur. Itu alam mana? Itu sama dunia. Lebih kurang ya. Dan di mana itu? Inda Baitul Izzah. Jadi Allah Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran dari Baitul Ma'mur, semuanya turun, satu turun, satu malam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah langit pertama turunnya bertahap. Saya 22 tahun. 22 tahun ya. Sekian bulan. Turunnya bertahap. Jadi turunnya dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur gimana? Dari sini. Fahunaka mahalluhum li'annahum abidun nufus. Kenapa mereka enggak tembus-tembus ke langit 2, 3, 4, 5, 7, Sidratul Muntaha atau sampai ke jenjang-jenjang aras, lalu langit-langit aras? Kok enggak sampai? Karena mereka abidun nufus. Zikirnya karena ingin dapat obsesi tertentu. Ingin sakti, ingin tenang. Udah zikir gue juga mau tenang lagi. Zikir itu karena Allah pantas disebut. Tasbih itu karena Allah pantas dipuji. Ya. Takbir itu karena Allah pantas dibesarkan karena Dia Maha Besar. Nah, ini sudah naik tuh dari abidun nufus menjadi abidullah, ibadullah. Itulah makna ilahi anta maksudi. Gimana? Zikir masih pengen cari-cari sakti? Pengen jadi musyrik? Mau cari tenang nih, zikir dulu. Ya dikasih. Tapi itu sama kayak orang main handphone. Habis main handphone hilang asiknya. Bahkan bisa bosan, ya kan? Maka ada orang bosan berzikir, bosan wirid. Apa sebab? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari wiridnya. Wirid itu handphone rohani, teman-teman. Dan itu dia sudah 4G-nya sudah lama itu. Sudah bisa tembus kemana-mana itu. Baik. Qala qailun wa ma Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Qala haitsu nazala al-Qur'an jumlah wahidah. Ketika Quran turun 25 Ramadan, 24 siangnya, malamnya 25. Disebutkan dalam hadis Ahmad wa unzila al-Furqan fi 24 min Ramadan. Di hari 24 malam ke 25 ya. Bukan malam 17. Summa nazala ya fawudi'a fi Baitil Izzah.
lalu disimpanlah di Baitul Izzah fi samai dunya. Jadi orang kalau udah sampai di situ, wah wiridannya banyak ini. Kenapa? Di sampingnya ada rekaman dari Baitul Izzah. Jadi cahaya Quran itu masih ada di sana. Nah, maka antum kalau mau memahami Al-Quran, sesekali kirimlah Fatihah untuk malaikat-malaikat yang ada di Baitul Izzah atau Kiramil Barara, supaya ada koneksi dengan yang dulu memikul ayat-ayat itu huruf per huruf, biar nggak ada kesombongan ketika membaca Al-Quran. Summa nazala nujuban fi 20 sanah, lalu turun 20-an tahun bertahap ya. Kadzalika ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini rahimahullah salah ya, radhiyallahu taala anhu. Wa amma mahalul ahraril kiram, kalau wali yang sudah a'la, jadi kalau sama dunia itu dari yang a'la itu yang paling rendah. Sama dunia tadi, yang dari antara yang a'la itu paling rendahnya. Tingginya apa? Ini baru tinggi, belum paling tinggi loh ya. Paling tingginya apa? Fal Baitul Ma'mur, wali-wali yang udah level-level, wah ini autad ya, apa ini? Nuqaba, umana, budala, ini level-levelnya udah sampai sini. Mereka di Bait Ma'mur, kiblatnya para malaikat di semua langit. Jadi malaikat itu tawaf di sana, tapi tawafnya panjang itu, 500 tahun itu satu kali tawaf itu. 500 tahun. Maka orang-orang yang ikhlas tawaf di bumi, dia dapat pahala malaikat semua yang tawaf di Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi Ibrahim duduk santai-santai ya. Nabi Ibrahim seperti dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Fi hududi Iliyin fawqa as-sama'i as-sabi'ah, ada di puncak makom yang tinggi, di mana di atas langit yang ke-7. Ya, tinggi nggak tuh? Ya, langit pertama aja belum kebayang sama kita, ini sudah sampai langit ke-7. Saya nggak bisa bayangin ya. Yalijunah ya, mereka masuk semua yatafarraquna minha, lalu mereka nyebar dari su'ala maratib sesuai dengan makom-makom mereka. Fi'aliyin ila al-arsh. Teman-teman, dari situ mereka naik lagi kemana? Dari kitab ini apa? Ke makom arsh. Ini disebut makom kurbah. Makom kurbah. Dan makom kurbah ini rahasianya banyak kali. Ibnu Arabi menyebutkan 14 atau 15 makomat. Saya konfirmasi ke guru saya yang ahli ilmu ini, beliau mengatakan 14 tangga, 14 makomat. Makomatul Qurbah. Yang paling tinggi itu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan tempat Allah tinggal, tapi itu adalah simbol kayak kantor lah, kantor alam semesta itu di situ. Jadi Allah ini berkantor di situ, gitu bahasa lugasnya ya. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Kenapa? Allah bukan fisik, Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh tempat tinggal. Kenapa harus diangkat ke sana? Karena itu adalah mahal munajah beliau dengan Allah, maqamatul qurbah. Jadi Nabi Muhammad, lalu para nabi, ulul azmi di bawahnya lagi para nabi-nabi rasul yang lain 313, di bawahnya para nabi-nabi yang 124, wali sampai aras yang paling di bawah. Dan di bawah itu ada tangga-tangganya, di bawah itu baru Baitul Ma'mur. Jadi panjang perjalanan kita, itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi panjang nggak tuh? Panjang. Yang antri di bawah sama dunia itu, ini lagi antri teman-teman, nunggu nih. Kalau ada gurunya, sanatnya di atas yang sudah nyampe ke Baitul Ma'mur, berharap nanti ngambil dia. Tapi sama imam akhir zaman, kita bisa langsung dibawa ke langit aras. Ya. Jalur VIP. VIP itu bisa. Ya, sebagaimana semua sahabat memandang Nabi langsung bercahaya, langsung muslim, langsung dijamin masuk surga kalau beriman. Begitu juga. Maka di akhir zaman saya berkhidmah, saya niatkan ilmu saya untuk mempersiapkan kita semua dan diri kita dengan kedatangan beliau. Ya, apakah ini khayalan? Enggak. Hadisnya sahih. Ya, fitnah dajjalnya sudah zahir.
Tapi jangan main-main tebak-tebakan. Kalau bukan dari ilham atau wahyu dari Rasulullah atau ilham dari para ulama aulia. Jadi kalau ada mimpi, udahlah mimpi itu alam malakut kok atau alam jabarut, belum tentu benar ketika ditakbirkan. Ya, belum tentu benar. Jadi apakah ciri-ciri kebenarannya itu dengan mimpi? Ya jangan ya. Mi'yarul aqidatina laisa birru'ya. Jadi mimpi itu bukan standar kebenaran kita. Jadi teman-teman, kira-kira gimana tuh kalau perjalanan sepanjang itu? Ya. Nah, kebanyakan kalau orang-orang yang anti dengan ilmu ini ya sudah sama dunia kan nyampe. Tapi disebut orang soleh ya, mungkin soleh-soleh biasa kali. Jadi jangan terlalu gampang mengatakan fulan wali. Wali apa nih? Wali hukukillah atau wali Allah? Ya. Nah, yang punya hak mengetahui itu siapa? Nabi dan para pewaris Ghaus setiap zaman. Dan di akhir zaman Ghaus itu adalah Imam Al-Mahdi. Ya, mereka dapat hak itu. Kita nggak dapat hak. Walaupun misalnya antum dikasih nih makom tinggi, belum tentu bisa melihat yang lain. Nah, ini penjelasan dari yang tadi ini. Nah, ini yang disebut dengan al-ghaib al-a'la yang tadi Buya Asli dengan zauq yang sofinya mentawakufkan. Ini ajib nih teman-teman. Kalau dipersiapkan sama Buya Asli itu dengan aqlaniyah terjemahnya, bagus terjemahnya, tapi zauqnya belum tentunya nyatu. Tadi kan tawakal ya Allah, saya belum baca ya Allah. Langsung nyambung, alhamdulillah. Dan itu beda, suaranya juga udah beda, cara memahaminya beda. Barakallahu fiik ya Zul Asli. Nah, jadi teman-teman, di bawah ini beliau menyindir kita-kita ini termasuk saya yang yaltaqit, yang nyomot-nyomot. Tapi kita nggak nyomot kan? Yaltaqit itu luqatah gimana? Nemu di jalan gitu. Berarti nggak bersanad, nggak bertalaki. Jadi kita luqatah nggak nih? Ya enggak lah, masa kita luqatah. Ya, saya tidak berani buka kajian ini sampai saya ketemu dengan yang pakarnya. Dan beliau suruh saya baca ini dan ya untuk pembedahnya lah. Tapi setahu saya beliau bukan tamatan pesantren. Kuliahnya kuliah umum lah. Tapi kerohaniannya di atas rata-rata. Dia ya pura-pura ini kayaknya ada kitab namanya Khatmul Awliya. Saya tahu dari mana. Ya. Kitab-kitab yang nadir kita dengar dia bisa sebut. Karena ternyata ulama-ulama bisa nulis seperti ini, itu rohaninya itu bolak-balik karena dia sudah punya makom manzilah yang tadi dibahas di sini di makomul qurb. Dia kalau zikir langsung rohaninya naik ke situ. Turun-turun rohaninya, badannya masih di sini. Ketika turun rohaninya, itulah yang bernatijah. Itulah yang dia sampaikan. Nah, ilmu ini yang nggak ada habis-habisnya teman-teman. Itulah ilmu kewalian yang sebenarnya. Semoga kita diberi itu. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ampun kepada Allah jika mengatakan yang bukan hak saya. Begitu juga yang Buya Asfi juga sudah memulai itu tadi. Tapi kita berharap minimal kita membaca ini sehingga terbuka kasyaf pertama, kasyaf akli. Jadi kita tasdik semuanya. Kita terima ya dengan mustalahat yang sahih. Semoga nanti ada saatnya teman-teman kita semua dibawa ke maqamatil qurb. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qarib ya man huwa qarib ilaina ya man huwa aqrabu ilaina min hablil warid faj'alna minal muqarrabin faj'alna minal muqarrabin faj'alna minal muqarrabin bijahi nabiyyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sayyidina al-mahdi khalifatillah wa bi jami'il anbiya wal mursalin wa bil qur'anil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.